Assalamualaikum sahabat Alikna semua. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Alikna Family. Sahabatku, kali ini kita mau bahas suatu teori makosid syariah ya. Jadi makosid syariah ini sahabatku semua adalah suatu teori yang menjelaskan mengenai tujuan dari ditegakkannya syariat Islam ya. Jadi Allah itu memberikan hukum-hukum yang hukumnya taklifi atau hukum al-wad'i kepada manusia, itu semua sebenarnya ada tujuannya. Ini untuk mengetahui bahwa sebenarnya hukum atau syariat yang dibebankan Allah kepada manusia itu bukan untuk kepentingan Allah, bukan untuk keinginan Tuhan atau kemaslahatan Tuhan, melainkan semuanya itu untuk kemaslahatan manusia. Jadi, sahabatku semua, ada hukum yang dibebankan Allah kepada manusia untuk dilakukannya. Tapi beban itu, hukum itu harus dilakukan manusia karena ada suatu tujuan. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Ya. Jadi kemaslahatan manusia ini sebenarnya terbagi kepada beberapa bagian juga ya sahabat semua. Yang pertama ada namanya maslahah doruriyah. Yang kedua ada hajiyah, dan yang ketiga adalah tahsiniyah. Nah, yang pertama ini sahabatku semua, yang maslahat doruriyah ini dia itu terbagi pada beberapa bagian ya. Doruriyah ini maksudnya adalah kebutuhan atau kemaslahatan yang dia sifatnya primer, dia harus pasti setiap orang pasti membutuhkannya ya. Yang pertama sahabatku semua kalau dari makosid syariahnya adalah hifzun nafs ya. Hifzun nafs ini adalah menjaga diri, menjaga jiwa, menjaga nyawa agar tidak ada nyawa yang dia itu hilang dengan secara cuma-cuma atau dengan perbuatan ulah tangan yang jahat dari manusia. Kalau di dalam surah Al-Maidah ayat 31 itu dijelaskan, min ajli dzalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Dari suatu kejadian tragedi pembunuhan itu kami tuliskan suatu ketetapan bagi kaum Bani Israel bahwa apabila ada dari mereka yang membunuh orang, maka itu seperti membunuh orang secara keseluruhan. Dan siapa dari mereka yang menjaga kelestarian kehidupan manusia, maka hukumnya itu sama seperti melestarikan kehidupan semua orang. Ya, seperti mendatangkan kemaslahatan bagi seluruh kehidupan umat manusia. Begitu. Jadi, sahabatku semua, ketika dikatakan hifzun nafs, ya, untuk menjaga diri, menjaga jiwa, nyawa, maka syariat yang ditetapkan itu apa? Yaitu dilarang membunuh. Ya, dilarang membunuh atau dilarang menyakiti. Seperti ada juga syariat kisos. Ya, kisos itu kalau bunuh, maka dia nanti akan dibunuh hukumannya. Kalau dia motong tangan orang, maka harus seperti itu juga balasannya. Dia motong kaki orang, seperti itu juga balasannya. Ya, baik sahabatku semua, yang kedua ada namanya hifzuddin, yaitu menjaga agama. Jadi yang paling utama sebenarnya itu adalah menjaga agama, ya sahabat semua. Kalau di dalam Al-Quran itu dijelaskan la ikraha fiddin. Jadi tidak ada paksaan dalam menganut agama. Ya, ini Allah jelaskan bahwa sebenarnya Islam itu adalah agama yang dia itu murni, bukan merupakan agama yang sifatnya otoritatif atau memaksa orang begitu. Melainkan ini menunjukkan bahwa agama Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin, agama yang indah, maka dia harus dijaga. Begitu. Maka cara menjaganya gimana, sahabat suku semua? Yaitu dengan menjauhi segala bentuk syirik atau iktikat-iktikat yang dapat, aliran iktikat yang dapat menyesatkan begitu ya, yang melarikan kita atau semakin menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, yang ketiga sahabatku semua ada namanya hifzul mal ya. Hifzul mal ini menjaga harta. Maka demi menjaga harta, syariat itu mewajibkan atau melarang orang untuk tidak mencuri. Ya, kalau di dalam surah Al-Maidah ayat 38 dijelaskan wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakalam minallah. Dan
pencuri yang laki-laki dan perempuan itu potong tangannya, potong tangan mereka berdua. Itu sebagai balasan dari apa yang mereka lakukan dan sebagai suatu tanda kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu tadi. Kemudian yang keempat, sahabatku semua, ada namanya hifzul akli, ya. Jadi hifzul akli ini adalah untuk menjaga akal. Menjaga akal ini bagaimana, sahabatku semua? Apa syariat yang ditentukan di situ? Yaitu dilarang meminum khamar, atau dilarang mabuk-mabukan, atau juga dilarang kita mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Kalau di dalam Al-Quran itu dijelaskan, yas'alunaka anil khamri wal maisir. Muhammad, mereka menanyamu tentang khamar, minum-minuman keras, dan juga judi. Kul fihima ismun kabiru wa manafi'un linnas. Jelaskanlah bahwa di dalam khamar dan maisir ada kebaikan dan juga ada dosanya. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Begitu. Jadi apa maksudnya? Dosanya itu, sebenarnya dosanya itu, sahabatku semua, itu karena kita merusak diri kita yang itu sebenarnya merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, pemberian Allah ini wajib kita jaga, tapi malah kita rusak. Jadi dari sini kita bisa melihat betapa indahnya Islam itu. Islam itu bukan hanya menjadikan dosa, memberikan dosa kepada umat manusia karena dia durhaka pada Tuhannya. Bukan hanya itu, tapi Islam juga memberikan atau mencatatkan dosa bagi manusia kalau dia merusak dirinya sendiri, ya. Jadi kalau kita menjaga diri kita sendiri itu malah jadi pahala, begitu ya, sahabat semua. Kemudian sahabatku semua, yang kelima, yaitu ada dia tujuan dari ditegakkannya syariat itu untuk menjaga keturunan, hifzun nasal. Maka kalau di dalam surah An-Nur, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Orang lelaki dan perempuan yang pezina itu, jilidlah mereka 100 kali jilidan. Ini maksudnya apa, sahabatku semua? Kalau syariah itu bertujuan untuk menjaga keturunan, maka hukum yang ditegakkan di situ adalah memberikan hukuman terhadap orang yang melakukan perzinahan. Kenapa? Karena dari perzinahan ini bisa jadi nanti seorang anak tidak tahu siapa ayahnya, seorang anak tidak tahu siapa ibunya, seorang anak tidak mendapatkan bimbingan dari orang tua kandungnya. Maka dari situ dia disyariatkan agar tidak ada anak-anak yang seperti itu, ya, sahabatku semua. Baik, sahabatku semua, kemudian maslahat yang kedua adalah maslahat yang sifatnya hajiat, ya, ini kebutuhan tersier. Hajiat ini, sahabatku semua, dia lebih rendah kekuatannya daripada yang doruriyah tadi, ya. Jadi ketika dikatakan misalkan kalau kita ambil suatu perumpamaan dalam ekonomi Islam, misalkan ketika seseorang dia membutuhkan suatu kebutuhannya yang pasti, misalkan kebutuhan bagi seorang manusia, misalkan dia makan, ya, dia makan. Kemudian kalau hajiatnya apa? Dia mau makan makanan yang mewah. Itulah hajiatnya dia, ya. Kemudian sahabatku semua, hajiat ini dia juga fungsinya sebagai pelengkap, ya. Dimana kalau doruriyahnya orang itu makan hanya butuh yang dia pokok-pokok saja seperti nasi dan lauk pauknya sudah. Tapi kalau hajiat dia harus minum jus, ya, dia harus minum susu, atau misalkan dia mau pada proses 4 sehat 5 sempurna, begitu, ya kan? Nah, kemudian yang ketiga, sahabatku semua, ada namanya maslahat tahsiniyat. Tahsiniyat ini sudah masuk pada level tertier, ya. Jadi ketika tadi orang makan kebutuhan pokoknya hanya nasi, ya, kemudian dia dilengkapi lagi dengan hajat, maka tahsiniyatnya ini, sahabatku semua, ini sudah menjadi penghias, di mana orang kalau makan itu harus di restoran yang mahal. Nah, itu sudah menjadi tahsiniyat, ya. Misalkan begini, tahsiniyat ini apakah sebenarnya dia kebutuhan atau tidak? Ya, kebutuhan bagi sebagian orang. Misalkan ada seorang pebisnis yang dia mau menaikkan value-nya, ya, atau menaikkan personal branding-nya, lalu dia memakan makanan yang
mewah di restoran untuk menunjukkan bahwa oh ini pengusaha yang sukses, maka kita harus bekerja sama dengan dia atau kita harus bermitra sama dia begitu. Mungkin dia punya sistem bisnis atau cara berbisnis yang hebat begitu ya sahabat semua. Nah itu kebutuhan bagi sebagian orang. Atau misalkan seseorang yang dia itu untuk menaikkan value-nya, dia harus menaiki mobil yang mewah misalkan. Dia harus menaiki mobil yang nggak banyak orang yang punya begitu. Itu tujuannya untuk apa sahabatku semua? Ya, karena memang itu kebutuhan dia dalam proses bisnis yang dia itu menggunakan atau membutuhkan kepercayaan dari orang begitu untuk mengangkat harkat martabat dia. Nah, itu bagi sebagian. Tapi sebenarnya ini apakah wajib? Tidak. Ya, masih banyak juga orang yang dia pebisnis besar tapi dia tidak pakai prinsip yang seperti itu. Oke, baik sahabatku semua, ketika kita tahu tadi makosid syariat, maka tujuan utama dari makosid ini, kegunaannya di dalam fikih muamalat atau ekonomi sahabatku semua, yang pertama adalah kita bisa mengetahui level kekuatan maslahat dan mafsadat itu. Ya, jadi kalau kita ada makosid syariah, kita bisa mengetahui dari suatu tindakan syariat itu seberapa besar sih maslahatnya atau seberapa besar sih kemafsadatannya, sehingga kalau kita komparasikan nanti itu bisa menjadi suatu perbandingan bagi kita untuk menentukan suatu hukum. Ya. Kemudian yang kedua sahabatku semua, dari makosid syariat ini kita bisa mengetahui rahasia dari terbentuknya suatu hukum. Yang dari rahasia itu nanti sahabatku semua bisa menjadikan suatu pertimbangan bagi kita dalam berijtihad menentukan hukum. Ya kan? Jadi kalau ada makosid syariah, kita bisa mengetahui apa sih sebenarnya rahasia dari hukum ini. Dan dari rahasia itu nanti ketika ada suatu kasus terbaru yang dia serupa dengan kasus itu, maka kita bisa menggunakan tujuan atau rahasia itu sebagai landasan utama di dalam kita menggali hukumnya. Begitu. Kemudian yang ketiga sahabatku semua, dari makosid syariah ini kita bisa mengidentifikasi penyebab dari penerapan suatu kasus, ya, penerapan dari suatu putusan, ya. Maksudnya apa? Ketika ada suatu putusan-putusan yang ditetapkan pemerintah, putusan dari hakim, dan kita bisa mengetahui di situ titik makosid atau kemaslahatannya. Sehingga nanti ketika ada kasus atau putusan-putusan terbaru yang harus kita putuskan, maka dari situ kita bisa menjadikan makosid ini sebagai landasannya. Kemudian yang keempat, sahabatku semua, kegunaan makosid syariah ini adalah untuk meminimalisir kesalahan di dalam berijtihad. Ya, ada masalah kasus-kasus baru, sahabatku semua. Lalu kita dihadapkan pada kasus itu, kita dituntut untuk mencari hukumnya atau solusinya. Maka landasan yang terbesar adalah kita harus menjadikan makosidus syariah sebagai landasan utamanya. Karena sahabatku semua, apapun masalahnya, pasti yang dicari adalah solusi. Nah, solusi ini adalah bagian dari kemaslahatan. Dan kemaslahatan itu adalah tujuan dari teori makosidus syariah itu. Maka, kalau mau menemukan suatu maslahat yang dia menjadi solusi, maka makosidus syariah adalah caranya. Adalah cara yang sangat tepat. Oke, baik sahabatku semua. Kemudian kita sekarang ini melihat terapannya ya, makosidus syariah secara umum dalam kegiatan bermuamalah atau berekonomi syariah. Jadi ada dia nanti ini sahabatku semua, manfaat atau terapan yang dia secara umum dan juga secara khusus. Nah, kita yang secara umum dulu. Kalau secara umum sahabatku semua, penerapan makosidus syariah ini di dalam ekonomi Islam adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi, keuangan, dan juga bisnis. Jadi sahabatku semua, ada proses keuangan, proses perekonomian yang ada di suatu negara yang sebenarnya itu semua tidak lain tidak bukan adalah untuk memberikan kemaslahatan kepada seluruh penduduk negeri itu. Maka kemaslahatan itu akan dijaga dengan
menjaga stabilitasnya begitu. Dan yang kedua, sahabatku semua, secara umum kegunaan maqasidus syariah ini dalam ekonomi Islam adalah untuk menegakkan suatu keadilan dalam transaksi keuangan atau juga perekonomian, ya. Keadilan ini maksudnya apa, sahabatku semua? Tujuannya agar di dalam setiap transaksi, dalam setiap kegiatan bermuamalah atau berekonomi, tidak ada di situ praktek menguntungkan sebagian kelompok dengan cara memudaratkan atau merugikan kelompok yang lain. Ya, maka dari situ, dari kegunaan yang kedua ini, sahabatku semua, kita bisa mengetahui ada di situ larangan untuk goror, ada di situ larangan untuk riba, ada di situ larangan untuk tidak melakukan al-ghish atau at-tadlis atau ihtikar, dan semuanya itu yang merupakan proses memanfaatkan diri sendiri dan merugikan orang lain, itu semua dilarang, sahabatku semua, karena ada maqasidus syariah di dalam kegiatan berekonomi. Kemudian yang ketiga, sahabatku semua, untuk menjadikan kita sebagai golongan orang yang muflihin, yang falah. Kalau di dalam surah Al-Baqarah ayat 201 itu dijelaskan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan akhirat. Jadi kalau dia itu falah, berarti maksudnya bahagia kita di dunia dengan kegiatan ekonomi Islam, dengan finansial kita yang cukup, dan juga dari akhirat nanti dari ekonomi yang semuanya itu transaksinya halal dan kita gunakan sebagai suatu kemaslahatan untuk diri kita dan orang lain, maka nanti di akhirat kita juga akan bahagia dengan konsep ekonomi Islam itu. Baik sahabatku semua, kemudian kita sekarang mengkaji bagaimana prinsip ekonomi syariah secara khusus terapannya di dalam ekonomi Islam. Ya, kalau secara khusus kita bisa melihat begini sahabatku semua, dalam transaksi mudorobah, investasi dalam bentuk mudorobah yang ada di lembaga-lembaga keuangan syariah. Ya, jadi prinsipnya itu sebenarnya begini, mudorobah ini sebenarnya sebagai suatu solusi bagi orang yang dia itu punya uang, tapi dia nggak punya kemampuan. Dia nggak punya skill untuk mengelola uang itu untuk dibisniskan, dijadikan bisnis atau diperbanyak, ya. Maka dia menggunakan jasa orang lain yang itu nanti orang lainnya itu punya skill yang hebat, punya kemampuan yang luar biasa, punya pengalaman yang besar, pengalaman yang banyak yang bermanfaat di dalam bisnis, maka dia serahkan uangnya itu dalam bentuk kerjasama kepada orang yang ahli di situ. Nah, jadi maqasidus syariahnya apa? Islam itu tetap memberikan suatu solusi. Islam itu tetap memberikan suatu gambaran yang baik kepada orang yang dia itu nggak punya cara untuk mengembangkan hartanya. Ya. Kemudian yang kedua, sahabatku semua, kita melihat dari jaminan yang ada dari akad mudorobah dan akad musyarakah. Jadi sesuai dengan fatwa DSN, ya, fatwa DSN tahun 2000 itu dijelaskan bahwa seseorang yang memberikan hartanya kepada mudorib, ya, atau ada musyarik, ya, orang yang mengelola harta itu, maka dia boleh menerima jaminan, ya. Pada dasarnya sebenarnya sahabatku semua, kalau kita lihat dari literatur fikih klasik, ya, dalam kitab-kitab Torah, sebenarnya tidak ada jaminan dalam akad mudorobah dan musyarakah ini, ya, tidak ada. Tapi belakangan bagi fatwa-fatwa kontemporer yang dijelaskan oleh ulama-ulama kontemporer, dia diperbolehkan. Kenapa? Karena ada satu tujuan, yang tujuannya itu sesuai dengan maqasidus syariah. Apa itu? Yaitu gunanya agar si pengelola harta ini nanti yang diamanahkan untuk mengambil harta atau modal ini yang gunanya untuk diolah lagi, dia tidak bermain-main, ya, dia tidak lalai di dalam usahanya, sehingga dia memaksimalkan seluruh kemampuannya, mengoptimalkan seluruh skillnya, akalnya, ya, dan pengalamannya itu digunakannya agar bagaimana caranya terhadap
proses akad mudorobah dan musyarakah itu nanti tidak terjadi suatu kerugian, ya. Tapi kalau misalkan tidak ada jaminan yang diberikan si pengelola ini nanti, maka dia bisa saja lalai, bisa saja dia nanti tidak optimal dalam bekerja, atau dia justru niat utamanya adalah untuk merusak akad ini, untuk merugikan si pemilik modal, maka itu tidak diperbolehkan. Maka untuk menjaga, mengantisipasi itu semua, dijadikanlah jaminan, ya. Yang jaminan itu nanti apabila dia lalai, apabila dia sembarangan di dalam bertransaksinya, dia nanti jaminan ini akan dijadikan penggantinya, ya. Baik sahabatku semua, tapi nanti kalau di dalam keuntungannya tetap dibagi dua, ya, tetap dibagi dua. Lalu apakah jaminan ini untuk mengantisipasi kerugian? Bukan mengantisipasi kerugian, sahabatku semua. Kerugian itu pasti tetap ada. Hanya saja yang mau diantisipasi dari sini adalah kelalaian atau kesemena-menaan si pengelola modal tadi di dalam melakukan bisnisnya. Ya, karena di dalam Qawaidul Fiqhiyah itu dijelaskan ada satu kaidah al-ghurmu bil ghunmi, ya, di mana seseorang yang melakukan transaksi, semua orang yang melakukan bisnis, dia ada potensi untuk untung dan juga ada potensi untuk menghadapi kerugian, ya. Oke, baik sahabatku semua, konsep yang ketiga, praktik yang ketiga dari kegunaan khusus dalam maqasidus syariah ini adalah akad multi, ya, multi akad di dalam suatu praktek transaksi muamalah kontemporer, ya. Jadi sebenarnya kalau di dalam kitab Turos kita bisa melihat akad itu kalau ijaroh ya ijaroh aja, ya. Ariyah ya ariyah aja, mudorobah ya mudorobah aja gitu, ya kan. Kalau jual beli ya jual beli aja. Tapi belakangan di era kontemporer ini akad itu dia sudah ada yang multi, digabungkan begitu. Tujuannya apa sahabatku semua? Tujuannya adalah ya ini sesuai dengan maqasidus syariah. Yang pertama dia memenuhi kebutuhan pasar. Kemudian ada juga tujuannya untuk membesarkan, mengembangkan keuntungan. Kemudian yang ketiga adalah mengantisipasi kerugian. Ya, kita lihat dalam proses ijarah muntahiyah bitamlik. Ijarah muntahiyah bitamlik ini dia sebenarnya akad yang banyak digabungkan dalam satu transaksi. Ya, digabungkan dalam satu akad. Jadi ijarah muntahiyah bitamlik itu pada hakikatnya adalah akad ijarah. Ada akad wa'dun, perjanjian, dan kemudian ada akad wa'dun bil tamlik, ya, janji untuk memiliki. Kemudian kita kalau juga melihat syirkah mutanakisoh, ya, musyarakah mutanakisoh. Sebenarnya di situ ada akad syirkah inan, kemudian ada akad wa'dun perjanjian, dan juga ada akad wa'dun bil bai', ya, untuk memiliki, ya, untuk membeli, ya. Jadi ini semua sahabatku sekalian, ini sebenarnya adalah akad yang dia digabung-gabungkan. Seperti juga istisna paralel. Istisna paralel ini sebenarnya adalah suatu akad yang dia itu digabungkan juga, yaitu ada akad istisna, ada akad wa'dun, dan juga ada akad baik, ya, jual beli, untuk membeli begitu. Jadi semuanya ini digunakan sahabatku semua, digabung-gabungkan akadnya untuk mendatangkan kemaslahatan. Baik sahabatku semua, yang terakhir kita bisa melihat dari jual beli emas dengan cara bayarnya angsuran, ya. Kalau dari ulama 4 mazhab itu sebenarnya nggak boleh loh, ya, nggak boleh. Tapi menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan juga ulama-ulama kontemporer, Ibnu Taimiyah, mereka memperbolehkannya. Begitu juga dengan ulama yang ada di Indonesia ini memperbolehkannya. Kenapa? Karena dalam suatu landasan bahwa emas itu bukanlah alat tukar. Dia bukanlah mata uang, melainkan emas itu adalah komoditi. Maka dia fungsinya juga seperti barang yang bisa diperjualbelikan, begitu. Lalu kenapa dia kok diperbolehkan? Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mempermudah orang di dalam berinvestasi, yang di dalam investasi dalam bentuk logam mulia.
mempermudah orang untuk menabung, mempermudah orang untuk membeli emas atau membeli perak. Ya, sahabatku semua. Maka dari situ boleh dibayar secara berangsur, boleh dibayar secara baik ditaksit, ya. Karena di situ ada suatu kemaslahatan. Baik sahabatku semua, kiranya ini penjelasan masalah maqasidus syariah dan terapannya di dalam ekonomi Islam dan juga praktek muamalah syariah. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Saya undur diri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.